sangat bersuka cita dan saya pun percaya pasti Bapak dan Ibu di sini bersuka cita. Kenapa sih kita bisa bersuka cita? Karena Tuhan Yesus telah lebih dulu mengasihi kita dan maka Tuhan Yesus pun kita dapat membagikan sukacita kita. Ya. Dan betapa dalamnya cinta Tuhan pada kita dan sekarang saya mau mengajak Bapak dan Ibu untuk berdiri. Pokoknya kita mau bersuka cita menyenangkan hati Tuhan dengan bergoyang. Jangan lupa diangkat ya jempolnya ya. Jangan malu-malu, mari kita bersuka cita. Jangan malu-malu goyangnya, pokoknya kita asik ya. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Pokoknya tetap asik ya. Oh betapa indahnya Diangkat jempolnya. dan betapa eloknya bila saudara seiman Hidup dalam persatuan. berurapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Sebabnya tak diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Sekali lagi. Bak urapan di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Oh betapa indahnya. Tuhan kita. Kita berikan sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Yes.
Saya percaya bahwa malam hari ini ada roh sukacita yang boleh dicurahkan atas kita semua oleh Tuhan. Amin. Berapa banyak saudara, bapak, ibu sekalian, tante-tante saya yang cantik, om ganteng, yang siap untuk terima berkat Allah malam hari ini, lambaikan tanganmu. Yang siap terima berkat Allah, mari berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yes. Mari bapak ibu saudara, kita masuki gerbang Allah dengan nyanyian syukur. Kita masuki halamannya dengan pujian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara tidak hanya sekedar menjadi umat yang pasif, tetapi saya mengajak Bapak Ibu Saudara aktif kita memberikan ekspresi kita, cinta kita kepada Tuhan. Saya tidak akan mengajak mungkin Ibu mengangkat tangan, sujud, tersungkur, terserah. Ekspresikan betapa besar kasih kita kepada Allah kita yang luar biasa, yang sudah menebus kita. Orang yang berdosa ini menjadi ahli waris kerajaan Allah. Berapa banyak saudara yang sekali lagi saya tanya ingin membuat hati Tuhan bersukacita malam hari ini, lambaikan tanganmu. Mari kita masuki persekutuan doa ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Satu hal yang kami rindukan Tuhan adalah saat-saat di mana kami boleh berdiam di dalam bait kudus-Mu Bapa. Satu hal yang kami percaya ketika kami boleh memberikan hati kami untuk menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan. Engkau benar-benar Allah yang benar hadir Tuhan, menyaksikan kita, menyaksikan kami semua, mengangkat tangan kami, hati kami Tuhan. Dan kami bersatu hati Roh Kudus, kami nyatakan bahwa kami sungguh haus kepadamu Tuhan. Maka datanglah atas setiap kami, puaskan hati kami, puaskan kerinduan kami Tuhan, untuk memberikan pujian yang terbaik kepadamu Bapa. Roh Kudus, pimpin langkah kami supaya kami benar-benar menjadi orang yang Engkau berkenan kepada kami. Kami rindu Kau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan malam hari ini atas setiap kami Bapa. Maka bukanlah hanya nyanyian yang kosong Tuhan, bukan hanya nada-nada kosong yang ingin kami persembahkan kepadamu, tetapi balutan nada yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, setiap lagu yang kami nyanyikan, setiap syair yang kami boleh bawakan di hadapan-Mu, benar-benar membuat Engkau menikmati penyembahan dan pujian kami Bapa. Ini hati kami Tuhan, ini pujian kami Tuhan, ini nyanyian kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu. Nyatakan bersama-sama, ya Roh Kudus, kami haus padamu Tuhan. Ku haus padamu, puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, tuntun kami Tuhan. Ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Pimpin langkah kami untuk taat padamu. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Sekali lagi kami nyatakan, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduan kami Tuhan, kerinduanku. Ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin, amin, amin. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu Bapa, nyatakan kemuliaan-Mu atas setiap kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini Tuhan, di tempat
Ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh di dalam kami Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, segenap hati panggil nama Yesus Tuhan, saudara. Yesuslah Tuhan, nyatakan dengan segenap hati panggil nama Yesus. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Engkaulah Tuhan bagi kami Tuhan. Engkaulah Allah pelindung kami Bapa. Engkaulah Tuhan yang sungguh mencintai kami apa adanya Bapa. Seberapapun dosa yang kami perbuat kepadamu, kami tahu bahwa Engkau sungguh mencintai kami lebih dari apa yang kami buat kepadamu Tuhan. Lebih dari dosa kami Bapa, lebih dari setiap pelanggaran kami, cinta-Mu tiada pernah terbatas atas setiap kami Tuhan. Maka malam hari ini Bapa, kami rindu lebih dan lebih lagi Tuhan, mengangkat pujian dan pengagungan kepadamu Tuhan. Kami nyatakan Engkau ya Roh Kudus penuhi kami, ya Roh Kudus. Haus padamu, ini kerinduan kami, kami sungguh haus kepadamu Bapa. Puaskan sekarang kerinduan kami padamu Tuhan, kerinduanku. Oh ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, Kau menuntunku. Amin, amin Tuhan. Pimpin langkahku, ku taat selalu. Segenap hati kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di tempat ini ya Tuhan Allahku, beriku belas kasihan-Mu. Bangkitkan roh kami Tuhan, agar kami lebih sungguh lagi menyembah-Mu. Bangkitkan, amin, roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah kami panggil nama-Mu Yesus. Yesuslah, dengan segenap hati kami panggil nama Yesus. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan kemuliaan-Mu lebih tinggi lagi Yesus Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini, di tempat ini ya Tuhan Allahku. Berikan kami belas kasihan-Mu Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Bangkitkan roh kami Bapa, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesus Engkaulah Tuhan kami. Yesuslah, Yesuslah Engkau Allah kami. Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Nyatakan, panggil Tuhan dengan segenap hati. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa.
bagi semua bangsa. Sekali lagi kami nyatakan Engkau Yesus Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Mari nyatakan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebaikan-Mu atas kami. Mari saudara naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Seberapa engkau sehari ini menikmati kasih Allah, nyatakan syukur-Mu bersenandung di hadapan Dia. Berterima kasihlah atas Allah yang hidup, yang sungguh menyertai kita semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu tiada pernah terbatas atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu yang tak ada pernah habisnya atas setiap kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami nyatakan syukur kami dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, mari tetap di dalam hadirat Tuhan. Biarlah hati kita benar-benar terpaut dan bersyukur kepada Tuhan. Satu hal yang kami percaya Tuhan, saat kami boleh menyembah-Mu, Engkau tersenyum melihat kami. Saat kami menyatakan rasa syukur kami, Engkau Allah yang sungguh disenangkan Tuhan. Biarlah kami menjadi anak-anak-Mu yang tahu terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiada terhitung Tuhan kasih-Mu atas kami. Tiada pernah ternilai Tuhan apa yang Kau berbuat kepada kami. Kalau sampai detik ini kami boleh mendapati hidup kami benar-benar Engkau pelihara dengan sempurna. Kami Engkau cukupkan dengan setiap kebutuhan kami. Dan kami merasakan kami tidak pernah kelaparan Tuhan, karena Engkau sungguh memberkati hidup kami. Rahmat-Mu tiada pernah habisnya di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu tiada pernah ada habisnya atas setiap kami. Engkau Allah yang sungguh berjalan benar-benar di depan kami, menyertai kami Bapa. Dan Engkau Allah yang sungguh tidak akan pernah membiarkan kami jatuh sampai tergeletak. Engkau Bapa yang tahu siapa milik kepunyaan-Mu. Biarlah kami menjadi orang-orang yang menjadi bagian itu Tuhan. Kami adalah milik kepunyaan Bapa. Dan kami rindu Tuhan lebih lagi Bapa. Ingin bersorak Tuhan. Ingin memuji-Mu dengan segenap hati Bapa. Maka terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah kuat dan penuh kemuliaan Bapa. Satu suara kami nyatakan Kau Allah yang mulia. Mari Bapak Ibu Saudara berikan sorak-sorai lebih lagi kepada Tuhan. Yes, terpujilah nama-Mu Tuhan. Yes. Mari Bapak Ibu Saudara, siapapun yang berjiwa muda, yang kakinya sanggup untuk berdiri kembali, saya undang bangkit berdiri. Yang tidak sanggup berdiri, duduk. Biarlah hatimu yang berdiri di hadapan Tuhan. Puji Dia dengan segenap hati. Puji Dia segenap hatimu. Yes. Berpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Dan penuh kemuliaan. Satu kuat suara kita nyatakan. Satu suara kami nyatakan. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Lebih lagi bertepuk tangan bersama-sama dengan saya saudara. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Segenap hati kami nyatakan. Satu suara kami nyatakan. Yes. Kerjaan-Mu tetap selamanya. Oh, 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 oh. Kami melompat Tuhan. Engkaulah Raja, yes, atas dunia. Kami yang menghancurkan kutuk,
dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, yes, bertepuk tangan. Amin. Engkau Tuhan berjaya, memerintah untuk selamanya. amin. Sekali lagi bersama-sama dengan saya. Terpuji namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan Bapa. Satu hati kami nyatakan. Kerajaanmu kekal selamanya. Yes, sekali lagi. Engkaulah Raja bagi kami. Raja atas dunia. Yes. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Bersama-sama dengan saya ya. Siap untuk memuji Tuhan dan berikan tepuk tanganmu yang terbaik di hadapan Tuhan. Di atas kepala. Sama-sama katakan referen lagu ini dengan segenap hatimu. 1, 2, 1, 2, 3. Yes. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk, dan membebaskan. Kami bersorak, bertepuk tangan Tuhan. Bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, memerintah untuk sekali lagi ya. Sekali lagi dengan saya. Siap sekali lagi memuji Tuhan dengan segenap hati. Katakan dengan segenap hatimu. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk, yang membebaskan jiwa. Yes, engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah kami untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau Tuhan berjaya memerintah kami. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yes, berikan sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Dan tiada pernah berhenti pujian kami Tuhan kepadamu. Yes. Denganmu Tuhan, kami tetap berjalan Tuhan. Denganmu Tuhan, kami mempunyai kekuatan yang tidak pernah ragu lagi. Katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Kau pegang hidupku. Yes. Kami yakin Tuhan sepenuh jiwaku, yakin kau percaya. Kau tuntun langkahku, Yesuslah engkau Raja. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan kami berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Mari tepuk tangan dengan segenap hatimu. Dengan sukacitamu keluarkan Bapak Ibu Saudara. Yes. Sekali lagi katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu Tuhan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidup kami Tuhan. Yes.
Kami yakin dan percaya Tuhan. Sepenuh jiwaku yang Yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja, Yesus kaulah Raja dalam hidupku. Berkuasa untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yes. Katakan selamanya, selamanya. Sekali lagi katakan selamanya, selamanya. Woi, berikan sekali lagi sorak-sorak yang meriah buat Tuhan. Sampai mic-nya mati saudara, nggak kuat untuk menerima luapan sukacita kita. Amin, amin. Kami sungguh bersukacita Tuhan. Kami sungguh bersukacita Tuhan ketika kami meluatkan sukacita kami melalui pujian ini. Keringat bercucuran Bapa. Luapan sukacita kami tiada pernah terbendung Tuhan ketika kami boleh menyatakan pujian ini. Seperti layaknya pasukan Yerikho Tuhan. Pasukan dari Musa berteriak dan merobohkan tembok Yerikho, itulah yang kami rasakan malam hari ini. Ketika pujian itu kami naikkan, ada berbagai macam tembok masalah kami boleh runtuh Bapa. Ada satu kegerakan Roh Allah yang menguatkan hidup kami. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Tiada pernah kami ragu Tuhan akan kekuatan Tuhan. Karena kami tahu kuasa-Mu tercurah setiap saat ketika kami benar-benar mengimani bahwa Engkau ada di pihak kami. Biarlah malam hari ini Tuhan kami lebih lagi menikmati kasih-Mu. Karena saat-saat yang terindah di dalam hidup kami adalah di mana kami boleh sungguh-sungguh merasakan hadir-Mu di dalam hidup kami. Firman-Mu berkata lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Maka itulah yang kami rasakan Tuhan. Lebih baik kami merasakan hadirat-Mu di dalam sesaat. Karena hal-hal yang kami rindukan adalah bagaimana kami merasakan jamahan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Ini wajah kami, ini hati kami. Kami tenangadakan wajah kami kepadamu Tuhan. Ini sembah kami Bapa. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan kami rasakan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih
menikmati hadir-Mu Tuhan. Saat indah adalah saat ketika kami berada di dalam hadir-Mu. Sekali lagi nyatakan, saat indah ku berhadapan dengan-Mu, menikmati wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan masuk hadirat-Mu lebih lagi. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sekali lagi nyatakan, kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, kami angkat tangan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, kami rindu Tuhan, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, dan menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Biarlah kami menyembah-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami dan kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Kami angkat hati kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Sama-sama kami katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, kami pandang kekudusan-Mu Bapa, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri sambil mengangkat tangan Bapak Ibu. Kita nyatakan dengan segenap hati. Ku angkat hatiku. Ini tangan kami yang terangkat Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji
pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari rasakan hadirnya Tuhan malam hari ini. Sekali lagi katakan, ku angkat hati. Kau lihat Bapa tangan-tangan yang terangkat ini Tuhan. Ku pandang kekudusan-Mu. Ini hati kami Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Nyatakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang hidup. Kami muliakan nama-Mu. Engkau kudus. Tuhan. Engkau mulia dan layak ditinggikan dan disembah. Kami bebaskan roh kami. Engkau Allah yang hidup menyembah-Mu, Kau Allah dan yang berkuasa, hidup, kudus ku dan kekal percaya dan ajaib. dan ku Kuasa-Mu dahsyat dalam hidup kami. Kami sembah Engkau Allah yang besar. Oh Bapa. Yaradabaya sekere. Shabaralaradababa takaradabaya. Sharadabaya sekere. Mari bebaskan roh-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan sembah-Mu yang terbaik di hadapan Tuhan. Shabaradabaya sekere. Oh, mulia, agung dan berkuasa. Bumi dan surga bergemuruh menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap makhluk, setiap lidah mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan, penebus kami yang hidup. Ya baranabaya cinta kasih-Mu Tuhan. hadirat-Mu Tuhan meliputi tempat ini. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Aku ada di tengah-tengah saat ini dan aku merasakan begitu besar cinta kasih-Mu kepadaku. Anak-anakku, teruslah percaya kepadaku. Aku tak akan pernah berhenti mencintai-Mu.
selama-lamanya. Janganlah engkau menangis dan janganlah engkau bersedih. Aku ada dan menyertai engkau selalu. Ulurkanlah tanganmu kepadaku. Aku akan membawamu, memberimu damai sukacita bagi Maka inilah hati kami Tuhan. Pandang hati kami yang menyembah-Mu Tuhan dengan ketulusan kami. Sekali lagi satu hal yang kami rindukan, Engkau disenangkan atas setiap pujian penyembahan kami malam hari ini. Dan malam hari ini kami sediakan hati kami Tuhan untuk siap Engkau bentuk melalui kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk anak-Mu yang Kau kasih Pak Nirbito Tuhan. Kiranya Engkau pakai malam hari ini Tuhan. Hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Pakai lidah bibirnya Bapa. Dan pengurapan-Mu dari tempat tinggi biarlah Engkau nyatakan di dalam hidupnya malam hari ini. Allah Roh Kudus, Allah yang menjadi guru kami. Terjemahkan setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari lidah bibirnya Tuhan. Agar kami tahu dan kami mengerti dan kami memahami Tuhan. Apa yang Kau mau di dalam hidup kami untuk lebih lagi mengenal-Mu secara pribadi. Dan biarlah kebenaran firman-Mu ini membentuk kami menjadi bejana yang tanah liat yang sempurna di mata-Mu Bapa. Dan kami siapkan hati dan telinga kami untuk siap Engkau ajar malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Silakan Pak. Shalom Bapak Ibu. Selamat malam. Oke. Bro Raffi ya. Kalau puji Tuhan kalau luar biasa malam hari ini kita bersama saudara kita Bro Raffi bagaimana bisa memuji memuliakan Tuhan. Kalau tema ini sebetulnya yang malam hari ini kita sama-sama akan renungkan yang diambil dari pertemuan APP yang keempat. Dan kalau tadi kita betul-betul sungguh bisa memuji memuliakan Tuhan, maka tema malam hari ini itu sudah selesai. Kenapa sudah selesai? Kalau tadi sungguh-sungguh menghayati bahwa kita merasakan di hadirat Tuhan, maka bisa merasakan hadirnya Tuhan. Sungguh tema yang malam hari ini kita bicarakan mengenai kesehatan mental dan kesehatan jasmani itu sudah terselesaikan. Artinya bahwa ini sudah menuju sesuatu yang sangat menarik, bahwa kita temanya adalah peran serta kita dalam menjaga kesehatan mental dan spiritual. Kalau tadi kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, maka kita semua yang hadir di sini mesti sehat mental dan spiritualnya. Kalau Bapak Ibu tadi menyanyi dengan diam, tapi saya melihat saya ngelirik-lirik belakang gitu. Luar biasa memang bro kita ini mengajak kita untuk bisa memuji muliakan. Dan ketika kita menyambut uluran untuk memuji muliakan, kita sambut itu dengan sungguh-sungguh. Inilah spiritual dan mental kita yang sungguh-sungguh sudah teruji untuk bisa memuji muliakan namanya. Bapak Ibu, tema yang keempat ini memang sungguh sangat menarik. Terutama ketika kita dalam 2 tahun ini
gara-gara pandemi memang luar biasa. Kalau kita melihat teman-teman ketika berbicara satu sama lain dan melihat bagaimana pengurangan tenaga kerja yang sedemikian masif, sedemikian banyak, itu pengaruhnya luar biasa. Luar biasa sungguh karena apa? Kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencaharian adalah sesuatu yang sungguh sangat menyakitkan, sungguh sangat menyedihkan. Dan ini kalau kita kemudian tidak bisa menyikapi itu dengan baik, maka yang terjadi adalah, Bapak Ibu pernah melihat, suatu saat saya pernah ikut misa di Samadhi, di mana pada waktu itu ada ulang tahun seorang Romo, dan mereka mengundang saudara-saudara kita yang ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Tapi ketika saya melihat istilah gangguan jiwa, ternyata sedikit banyak kita itu juga sering mengalami gangguan jiwa. Mari kita tes, apakah kita juga sudah mengalami gangguan jiwa? Tanda-tandanya sederhana, ketika suasana hati kita itu kacau, ketika kita tidak bisa menguasai emosi kita, dan kita tidak bisa berpikir dengan jernih, itu tanda-tanda kita mengalami gangguan jiwa. Mari sekali lagi, ketika suasana hati kita itu kacau, udah. Kemudian kita tidak bisa mengendalikan emosi. Dan kemudian tidak bisa berpikir secara tenang. Itulah tanda-tanda gangguan jiwa. Artinya bahwa gangguan jiwa itu terjadi pada kita semua. Hanya ada yang berlanjut berlama-lama, tetapi ada yang bisa menyadari, makanya saya ingin ketika ada tema ini saya ketawa sendiri. Saya langsung tunjuk jari, saya pernah mengalami beberapa kali. Bapak Ibu pernah mengalami suatu masalah sehingga tidak bisa tidur? Saya tanya, ya? Waduh, kebanyakan makan sehingga tidak bisa tidur. Nah, misalnya lebih tidur ya. Ketika kita mengalami, ada beberapa hal yang kita ingin sharing dengan Bapak Ibu. Apa saja yang membuat kita itu pernah bersedih, kehilangan harapan, ataupun kecewa. Hal-hal yang pernah menimpa kita tentu saja ini selalu ataupun bukan selalu, pernah kita alami. Ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, saya kira setiap dari kita pernah merasakan itu. Saya tidak ingin mengajak Bapak Ibu merasakan itu, tetapi kita renungkan sejenak. Ketika orang yang sungguh-sungguh kita sayangi, kemudian orang-orang yang sungguh-sungguh kita dambakan bisa renungkan, apakah itu Bapak Ibu kita, suami istri atau anak kita, tahu-tahu dipanggil Tuhan misalnya. Suasana yang terjadi pada waktu itu tentu Bapak Ibu akan merasakan kesedihan luar biasa. Maka di saat itu pula kita memang tidak akan, suasana hati kita sudah sangat down, sangat jatuh. Suasana hati kita tidak mungkin waktu itu kita bisa memuji, memuliakan seperti Bro Raffi tadi di depan. Pikiran kita tidak bisa fokus. Dan kalau suasana itu mulai sebetulnya gangguan jiwa sudah kita rasakan di situ. Kalau kita tidak bisa mengontrol, tidak bisa move on dari itu, maka inilah nanti kita akan di dalam grup ODGJ. Bapak Ibu pernah datang ke rumah sakit jiwa belum? Belum pernah ada yang datang? Wah, kapan-kapan silahkan datang deh. Ya. Ya. Bukan apa-apa. Ketika kita bisa ketemu dengan mereka dan melihat mereka, kita sama akan merasakan sebetulnya bagaimanapun mereka bisa ketawa, bisa ngobrol.
Tapi mereka ketika menyatakan itu, mereka tidak ada komunikasi antara apa yang dia sampaikan, apa yang ada di dalam pikirannya, dan apa namanya. Kasihan sekali. Kalau saya melihat pada akhirnya, kalau mengunjungi misalnya, kita ke rumah sakit besuk, kita tahu beliau sakit. Tetapi yang orang sakit jiwa, itu kadang-kadang mereka kan tidak menyadari. Dan ini yang sungguh menyedihkan. Kalau mereka itu ketawa, mereka bisa ngobrol, tapi apa yang mereka ketawakan, obrolkan itu sesuatu yang di luar konteks yang apa ada di dalam hati mereka. Nah, gereja sangat peduli terhadap hal ini, di mana dikatakan bahwa indeks, katakanlah di sini dikatakan pembangunan manusia itu harus melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak. Nah, salah satu yang ditekankan oleh gereja kita di dalam APP ini adalah kesejahteraan bersama, itu melalui jasmani, mental, dan rohani. Di mana kesehatan mental itu adalah mengenai pikiran dan perasaan kita. Jadi kita diajak untuk melihat di keluarga kita minimum. Maaf sekali lagi Bapak Ibu, gangguan jiwa itu tidak sesuatu yang kita bisa melihat ke putra putri kita bisa melihat ke ibu kita. Makanya saya tadi mengatakan gangguan jiwa itu bisa kita alami setiap saat. Ketika kita sudah tidak fokus lagi, ketika kita tidak bisa berpikir, tidak bisa mengendalikan emosi, bahkan kita mulai berkelakuan yang tidak terkontrol, ada tanda-tanda itu. Ada banyak contoh ketika seorang anak kecil, sekitar SMP SMA, sekarang kan senang dengan gadget ya, yang namanya HP itu sekarang luar biasa. Hidup tanpa HP ini serasa mati. Karena di situ kita punya segala-galanya dalam hidup itu yang bisa kita cari di sana. Ketika kemudian kita melihat putra-putri kita dan mereka melihat HP itu tidak pernah lepas dari tangannya, coba Bapak Ibu coba minta itu dia. Apa reaksi mereka? Wah, mesti luar biasa. Kita harus bilang, oke, kamu belajar dulu nak, nanti setelah itu kamu boleh pegang HP. Tapi kejadiannya kan tidak seperti itu. Mereka belajar pun, waduh, gelisah gitu. Tapi begitu dengan dipegangin HP, wah luar biasa. Tidak usah anak-anak, kita semua Bapak Ibu yang di sini bangun tidur yang dipegang pertama kali adalah HP. Bapak kami aja lupa misalnya kita, tapi HP itu selalu. Nah, kadang-kadang ini yang kalau di kita itu di Katolik, ke gereja yang kita bawa dulu adalah puji syukur kitab sucinya. Tapi sekarang kitab suci yang paling baru adalah gadget suci. Ini yang luar biasa, karena kita bisa mengatakan, oh di situ kan juga ada firman Tuhan yang bisa kita lihat. Ya, memang betul. Nah, saya ingin mengajak lagi, apa yang sering membuat kita bisa kena gangguan jiwa tadi? Tadi, satu ketika kita bersedih berketerusan, kemudian kita pernah gagal. Gagal itu macam-macam, gagal dalam usaha, gagal dalam sekolah. Ada yang pernah patah hati belum Bu? Saya ingin tanya, karena kalau saya pernah tuh, berkali-kali patah hati. Belum sudah patah hati itu sering itu misalnya. Ya. Coba Bapak Ibu, pernahkah patah hati itu tidak harus dengan seseorang yang kita, cuman patah hati itu juga bisa ketika kita patah semangat, patah hati, patah harapan, itu patah hati. Dan ini hal-hal yang sungguh-sungguh kita alami. Ketika kita sungguh-sungguh pada saat itu tidak bisa melihat dengan lebih jernih,
situasi yang kita hadapi, maka di sanalah kita akan menghadapi bahwa apa yang hidup ini seakan-akan nggak punya suatu pegangan yang jelas. Nah, saya pernah melihat satu contoh. Saya punya teman, ibunya itu punya keinginan anaknya harus masuk di sekolah teknik. Padahal dia tidak mau. Bu, saya itu ingin bisa mengajar. Saya itu senang membaca hal-hal yang bersifat filosofi dan sebagainya. Dan saya ingin masuk psikologi. Apa yang terjadi? Teman ini tidak ingin mengecewakan ibunya. Di saat yang sama dia ingin mewujudkan keinginannya. Yang terjadi adalah akhirnya teman saya ini itu memang anaknya pintar. Satu ngambil sekolahnya satu di ITB. Di saat yang sama dia sekolah psikologi di Unpad. Dua hal yang wow, luar biasa. Satu tidak ingin mengecewakan ibunya. Tetapi yang terjadi setiap kali dia kuliah dan ujian di tekniknya, habis ujian mesti langsung dia masuk rumah sakit. Setiap kali ujian masuk rumah sakit. Tetapi akhirnya dia selesai juga. Kalau dulu pernah lihat ada pastor M.A.W. Brower dari Bandung, itu adalah pastor yang luar biasa yang ahli psikologi dan teman ini adalah pasiennya. Suatu saat dia itu pernah pada tingkat terakhir, dia pernah bengong selama kurang lebih 3 bulan itu hanya duduk di kamar, terus melihat di luar, bengong. Padahal apa? Dia sudah selesai, teorinya sudah selesai. Tapi untuk maju tidak berani. Kenapa? Tidak berani. Ayo dong. Nah inilah, sungguh-sungguh tema ini saya ingat sama teman tadi. Dia sungguh-sungguh mengalami gangguan jiwa. Gangguan jiwanya adalah betapa berat beban yang dia harus alami untuk untuk menyenangkan ibunya. Karena dia satu-satunya anak lelaki yang harus menunjukkan. Dan pada akhirnya, singkat kata setelah dibujuk oleh Romo tadi, Pastor Brower, dia maju dan lulus. Yang terjadi setelah itu apa? Dia dapatkan surat ijazahnya, dia persembahkan kepada ibu. Ibu, saya sudah memenuhi keinginan ibu untuk saya menjadi seorang insinyur. Tetapi maaf, saya tidak bisa menjalankan hidup saya dengan ini. Dia mengambil itu dan sekarang menjadi guru besar di Unpad dengan psikologinya. Nah, gangguan jiwa yang dialami itu tidak sebentar, 4 tahun dia harus mengalami gangguan jiwa. Setiap selesai ujian sakit, masuk rumah sakit. Setelah itu tiap semester ujian, masuk rumah sakit. Hal ini ya ternyata orang yang untung bahwa dia seorang Katolik dan dia untungnya masih punya seorang konselor, seorang pastor yang mau membina. Ini yang akan juga kita lihat bahwa kita itu juga butuh teman. Teman kalau seperti ini, kalau kita bisa kumpul seperti ini enak. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, jadilah pendengar yang baik. Ketika ada teman yang mau curhat, ketika dia sungguh-sungguh berat, tolong jadikanlah pendengar yang baik. Ketika teman itu bisa mengungkapkan apa yang menjadi beban dalam hatinya, maka itu sudah merupakan suatu penyembuhan di dalam. Kalau dia hanya diam dan tidak sampai bisa mengeluarkan, dia ibarat itu dia mempunyai satu jarum yang dia masih tusukkan dalam hatinya.
Dan jarum itu kalau di dalam daging lama-lama akan berkarat. Nah, hal yang kita timbun di dalam setiap permasalahan dan tidak bisa kita selesaikan, itu bagaikan jarum-jarum yang kita tinggal di dalam hati. Kita butuh seorang konselor, kita butuh seorang pendamping yang mau mendengarkan, yang mau mengerti kita. Ini yang menjadi teman, itu adalah teman yang mau mendengar, tapi juga teman yang mau mensupport itu. Kesehatan mental terutama adalah ketika sungguh-sungguh kita kehilangan pegangan. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, ada 3 hal yang menjadi dosa utama dalam pendidikan. Satu adalah intoleransi, kedua kekerasan seksual, dan ketiga adalah perundungan atau bullying. Bully, sekarang istilahnya banyak dibully. Ini adalah 3 dosa di dalam dunia pendidikan. Ada bullying, ada perundungan tadi, ada kejahatan seksual, dan yang pertama tadi adalah bahwa di dalam dunia pendidikan itu ada juga masalah intoleransi. Saya akan bacakan satu petikan dari satu istilah dari intoleransi itu apa? Intoleransi adalah ketiadaan tenggang rasa. Intoleransi itu bisa diwujudkan bahwa kita memaksa kehendak orang lain. Itu satu hal intoleransi. Intoleransi juga kita tidak mau bergaul dan bersikap tidak baik dengan orang yang berbeda keyakinan. Jadi kalau ada orang berkeyakinan lain dengan kita, kemudian kita menjauh dan kita berbuat nggak mau bergaul dengan mereka, kita sudah intoleransi dengan teman atau saudara atau sahabat tadi. Kemudian kita membenci atau menyakiti perasaan orang yang berbeda pandangan atau berbeda pendapat. Maaf Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sering arisan ini ya, kemudian ketemu dengan Bapak Ibu, wah aku gini, terus kemudian, wah ibu itu. Kemudian kita menyatakan dan kita benci terhadap pendapat ibu itu. Secara tidak langsung kita sudah intolerance. Karena orang punya kebebasan untuk mempunyai pendapat. Orang punya kebebasan untuk mempunyai hal yang dia ingin perjuangkan. Kemudian kalau kita mementingkan kelompok sendiri atau menganggap kelompok kita lebih baik dari kelompok lain, itu juga intolerance. Ini hal-hal yang kadang-kadang kita tidak menyadari. Hal-hal semacam itu bisa menimbulkan hubungan yang tidak baik dan hubungan yang kurang serasi yang sering kita lihat. Nah, Injil mengajak kita untuk mengambil dari satu petikan 1 Tesalonika 5 bab 23 dan 24. Saya bacakan saja. Semoga Allah damai sejahtera mengkuduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Bagus sekali tadi ya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. Maka tubuh, jiwa dan roh kita hendaknya terpelihara pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu, kalau mohon maaf, ini kalau pendamping Bapak Ibu pernah mendampingi saudara-saudara kita yang mau berpulang. Ada yang pernah mendampingi? Mendampingi artinya ada saudara yang sudah pada saat-saat terakhirnya dan kita ada di situ mendampingi pada waktu itu.
Pernah Mas Rafi? Pernah ya? Berapa kali? Ya. Kenapa itu perlu? Tadi ayat tadi sangat bagus. Kedatangan Tuhan secara pribadi mungkin pada kita adalah ketika kita saat terakhir. Pada waktu itu kita diharapkan kita sadar bahwa kita akan pulang menghadapnya. Alangkah sedihnya ketika seseorang yang berpulang itu dalam kondisi sakit, maka butuh bantuan doa. Tapi ketika sebetulnya masih sadar dan kita bisa aja, mari Bapak Ibu, kita ajak dia, siapapun itu, teman itu, kita dampingi dia, sungguh-sungguh kita berikan suatu kekuatan bahwa beliau atau dia pun akan menghadap kita. Kita pun akan mengalami demikian untuk kemudian menghadap sang sama. Ini dikatakan supaya keadaan tubuh, jiwa, dan roh kita siap pada waktu kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saya ambilkan petikan dari Paus Yohanes kedua. Bagaimana kita perlu bisa mengatasi gangguan jiwa ini? Kita harus pertama-tama mengembangkan keakraban pribadi yang sangat dalam dengan sabda Allah. Kita harus mendekat sabda Allah dengan hati terbuka dalam sikap doa. Sehingga secara mendalam meresapi dengan pikiran dan perasaan. Nah, ini termasuk dalam kebiasaan kita. Apakah setiap saat kita mau membaca kitab suci? Kitab suci kita bagi kita yang Katolik itu masih menjadi suatu hal yang, tapi tolong biasakan mungkin setiap hari Bapak Ibu baca 5 ayat secara terus menerus. Mungkin tidak bisa, tapi dengan mengadakan kebiasaan itu luar biasa, sangat luar biasa. Boleh dites Bapak Ibu. Tidak usah, ada teman yang selalu mengatakan 25 ayat, tidak usah, 5 saja. Baca, renungkan tidak usah harus mencari artinya, cuman baca 1-2 kali satu. Tapi lakukan secara teratur, setiap hari. Sebelum mengawali bacaan, berikan suatu doa yang baik. Tuhan, aku ingin mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah, aku ingin mendengar. Kalau Bapak Ibu, enggak susah kan? Kalau cuma 5 ayat saja, itu berapa? 1 menit pun enggak akan sampai, kecuali ada kemudian ada yang panjang. Lakukan itu dengan teratur Bapak Ibu. Luar biasa, suatu saat Anda akan merasakan, ya ternyata firman yang ada di dalam kitab suci itu sungguh-sungguh luar biasa. Kalau itu tidak secara langsung kita alami, suatu saat akan merasakan, oh iya, ketika kita tidak membaca dan pas tadi ada hal yang mengganggu kita, firman tadi yang akan menguatkan kita. Secara tidak sadar, itulah rahmat Tuhan yang akan mengalir kepada kita, karena Tuhan mengatakan juga bahwa akulah sabda dan bukalah hatimu karena aku akan hadir di dalammu. Paus Fransiskus mengatakan, sukacita Injil memasuki hati dan hidup semua orang yang menjumpai Yesus, maka mereka yang menerima tawaran penyelamatannya akan dibebaskan dari dosa, dari penderitaan, dari kehambaan batin dan kesepian. Sangat bagus, sungguh-sungguh. Makanya kalau tadi saya mengatakan di awal, ketika kita sungguh-sungguh bisa memuji, memuliakan namanya dan merasakan Yesus yang hadir, maka sungguh-sungguh kita akan merasakan rahmat yang melimpah. Kita saat itu akan merasa tidak ada penderitaan yang kita alami. Bahkan dosa kita yakin akan diampuni Tuhan. Kehampaan, kerisauan yang tadi kita rasakan, itu hilang. Maka saya senangnya di karismatik itu memang di awal itu kalau pertama-tama dulu diajak jingkrak, tepuk-tepuk itu alergi terus terang saya. Saya dulu paling anti dengan karismatik waktu di Jogja. Karena saya ini ngapain sih gitu. Orang kok pakai, wah udah kayak orang gimana gitu kan.
Tapi ketika kemudian kita hayati, kita sungguh-sungguh merasakan, yang kita puji, kita sembah, itu adalah Dia yang sungguh-sungguh telah menyelamatkan kita, membebaskan kita. Ya sudah layak dan sewajarnya lah. Karena saya seorang Muslim, ketika saya dulu melakukan, saya bersujud, saya merasakan ya Allahu Akbar, dan saya menyembah Tuhan dengan cara melakukan bersujud. Saya memang bisa merasakan keheningan itu. Tetapi ketika kemudian saya bersyukur, saya dipilih, dipanggil, dan bisa merayakan, menyatakan kehadirannya dengan satu pujian, sungguh luar biasa. Kalau saya merasakan Allah yang akbar itu di sana, sekarang tuh Allah itu hadir bersama saya, bersama pujian saya. Saya merasakan, wow, beda sekali. Saya dulu melihat Allah itu, waduh sungguh Allah yang di sana itu yang sungguh sangat berkuasa, sangat hebat. Saya kecil deh. Kalau ini puji Tuhan, kita sungguh muliakan Dia. Hal yang semacam itulah yang saya rasakan dan saya syukuri sekali menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak Kristus. Ini juga menjadi suatu hal yang sungguh-sungguh kalau kita mengalami gangguan jiwa. Apapun yang kita rasakan, kegagalankah, patah hatikah, patah semangatkah, atau sesuatu yang sangat buruk kita alami, ada hal yang saya rasakan sangat menguatkan kita. Coba Bapak Ibu, ketika Anda mengalami apapun yang menyusahkan, katakanlah kalau saya karena orang Jawa, saya mengatakan, matur nuwun Gusti. Terima kasih Tuhan. Sebelum saya, padahal itu, waduh luar biasa. Sesuatu yang sungguh-sungguh kita rasakan. Saya pernah mengalami beberapa kali itu yang luar biasa. Ketika suatu saat saya geser lemari, pintu dorong, karena saking buru-burunya, akhirnya terlepas dari engselnya dan jatuh kena kaki. Itu udah, ini dari pernah dioperasi itu petah gitu ya. Tapi saya ingat buku itu bagus sekali. Saya katakan terima kasih Tuhan gitu. Sambil guling-guling itu. Wah aneh kan. Orang sakitan itu mengatakan terima kasih Tuhan, terima kasih syukur Tuhan. Aneh. Tetapi yang luar biasa. Akhirnya saya mau naik mobil nggak bisa. Saya naik taksi dari rumah kemana? Yang paling rumah sakit terdekat sini adalah rumah sakit haji. Dan dari sana pulang sambil terima kasih. Dan ada sesuatu hal yang luar biasa yang saya alami ya Bapak Ibu. Ketika saya merasakan itu di rumah, terima kasih Tuhan, padahal sakit banget dulu. Karena kuku tadi yang pecah tadi hanya diambil dan dokter mengatakan, Pak jangan ragu-ragu kalau mau teriak, tapi nanti setelah 1-2 jam di rumah saja ya Pak. Rasanya, karena itu kan biusnya sudah hilang, baru rasanya wah. Tapi pada waktu saya teriak-teriak itu, saya mendapat telepon dari seseorang yang saya tidak mengerti. Apakah ini Bapak Sri Nirbito? Iya Pak. Oh ya, Pak saya dari asuransi Bumi Putra. Bapak ini sudah saya hubungi berapa kali tidak pernah. Bapak mempunyai tabungan yang bisa dicairkan saat ini. What? Saya tuh sudah nggak ingat kalau saya dulu pernah punya asuransi itu. Dan itu sungguh-sungguh sudah di luar, enggak pernah. Di saat saya merasakan, waduh, ada telepon dan wah, luar biasa. Waduh, semakin saya mengatakan puji Tuhan, syukur, wah ini hilang, rasa sakitnya hilang. Udah langsung cair bayangan, wah ada. Itu berulang kali. Ketika Bapak Ibu macet, jangan sialan nih, puji Tuhan engkau memberi kemacetan hari ini. Itu ada satu pengalaman yang luar biasa juga. Ketika itu macet saya pernah harus ada meeting dan harus ke Jogja. Masuk dari Palmerah, mau masuk tol aja sudah nggak bisa, karena sudah
terima kasih Tuhan, padahal tinggal setengah jam harus ke Cengkareng. Aduh, terima kasih Tuhan. Lucunya begitu selesai tol, itu ada satu mobil, itu kayak di film-film barat, bukan ambulans, tapi dia memakai sirine di atasnya. Nah, saya bilang sama supir, Pak ikutin itu Pak. Tuhan ikut terus. Jadi kemacetan di depan itu, tapi sama terima kasih Tuhan, terima kasih terus. Sampai akhirnya masuk di Cengkareng itu, tinggal saya tuh di penumpang Batik Air nomor sekian, bapaknya sudah ditunggu gitu. Padahal itu enggak masuk akal sama sekali. Harusnya saya sudah terlambat ditinggal pesawat tadi. Aduh Tuhan, terima kasih Tuhan atas kemarin, terima kasih Tuhan, terima kasih. Wow, banyak hal yang saya alami. Bapak Ibu, boleh dicoba. Apapun yang Bapak Ibu alami, jelek apa seperti itu, katakan dulu terima kasih Tuhan. Puji syukur Tuhan. Ungkapkan dulu dengan hati yang mantap ya, jangan ragu-ragu. Karena setelah saya baca, kenapa sih logikanya? Kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kita bersyukur, itu wajar. Tetapi ketika kita diberi sakit, diberi kegagalan, dan diberi hal yang menyakitkan, kita bersyukur, saya katakan itu ada rahmat Tuhan yang dibuka secara khusus bagi kita. Dan itulah salah satu hal yang harus kita syukuri. Hidup ini adalah untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan mensyukuri apapun yang kita terima. Nah Bapak Ibu, kalau kembali ke dalam tema kita hari ini, maka kita diharapkan juga peduli terhadap saudara-saudara kita yang tidak hanya sakit secara fisik jasmani, tetapi mereka-mereka yang mengalami gangguan mental kejiwaan. Kasihan mereka ketika tadi satu yang bagus ajakan dari Tuhan Yesus, semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, saya tadi menyinggung dengan ucapan syukur, itu akan mengurangi stres kita, akan mengurangi kesedihan kita, bahkan itu akan membukakan pintu-pintu rahmat Tuhan untuk bisa kita terima. Saya tidak omong kosong, Bapak Ibu boleh silahkan tes di dalam hidup kita masing-masing. Apapun katakan ya dalam nama Yesus, saya sungguh bersyukur hari ini saya jatuh. Apakah ketika putra putri Bapak Ibu sakit, aneh kan? Terima kasih Tuhan anak saya sakit. Terima kasih Tuhan kali dipanggil. Aneh sekali. Saya masih punya bukunya dan bagus sekali itu. Dan itu sungguh-sungguh dibahas secara bagus sekali kenapa kita harus mensyukuri setiap saat kondisi apapun yang kita alami. Ini untuk menutup bahwa ketika kita mengalami tadi gangguan kejiwaan itu mulai kita dapat ketika kita sedih, ketika kita gagal, ketika kita patah hati, ketika kita keinginan cita-cita kita tidak tercapai. Hal-hal yang itu akan membuat kita dengan mudah kita akan mengalami gangguan jiwa. Tetapi saya ajak Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengalami itu, katakan dalam nama Yesus, terima kasih atas apa yang boleh saya rasakan, apa yang boleh saya terima, apa yang boleh saya nikmati hari ini. Saya yakin Tuhan akan tersenyum, bahkan kalau ketika kita diberikan satu salib kecil, kita menanggapinya dengan ungkapan syukur, itu akan membuat kita rahmat yang akan lebih besar lagi akan kita dapatkan. Puji Tuhan, mari kita duduk sebentar, kita ingin melihat perjalanan kita masing-masing. Apakah
setiap kesempatan, setiap waktu di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, pernahkah itu kita sikapi dan kita unjukkan kembali kehadiratnya? Karena itu adalah bagian dari rencana Tuhan yang harus kita lalui dalam perjalanan hidup ini. Mari kita ingat itu, dan kalaupun saat ini pun kita merasakan hal-hal yang sangat berat, hal-hal yang sungguh mengkhawatirkan, mari kita ungkapkan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena ini adalah bagian dari rencana-Mu. Terima kasih Tuhan, malam hari ini Engkau mengajak kami untuk peduli terhadap saudara-saudara kami yang mengalami gangguan mental, di mana mereka merasakan hal-hal yang di luar dugaan mereka, sehingga mereka tidak bisa mengatasinya. Namun kami bersyukur kalau kami boleh menyikapi apapun kejadian peristiwa yang nanti akan kami alami pun, akan kami persembahkan kembali kepadamu dengan ungkapan syukur. Karena apapun yang kami alami, Engkau selalu ada di sana. Kuatkanlah kami Tuhan, agar kami mampu menyampaikannya, mampu mengungkapkannya, mampu mensyukurinya. Karena hanya Engkaulah Allah yang mempunyai rencana yang paling baik dalam hidup kami. Amin. Terima kasih. Silakan Ibu Febi dilanjutkan. Mati lagi. Tes, nah, tukar. Supaya aman. Satu, nah. Terima kasih Pak Nir, sungguh luar biasa. Ya, Bapak Ibu, di saat kita bersuka, ya, itu dengan mudahnya kita akan mengucapkan terima kasih Tuhan. Tapi pada saat kita sakit, pada saat kita menderita, terasa berat untuk mengatakan terima kasih Tuhan. Tapi itulah yang diinginkan Tuhan. Kita akan terus diminta untuk selalu bersyukur, baik dalam suka maupun duka. Kasih Tuhan sungguh berlimpah. Dia berikan semuanya untuk kita. Tidak ada yang tersisa. Tuhan telah korbankan dirinya hanya untuk kita. Sungguh adalah Allah yang sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Sungguh kita memiliki Allah yang luar biasa. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diminta untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Tuhan kita yang luar biasa, dan kita pun tak akan pernah berhenti untuk terus memberikan cinta kasih-Nya kepada Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan
bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Semoga berkat yang kami berikan pada malam hari ini sungguh-sungguh bisa menyenangkan Engkau. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara, Tuhan, berikanlah damai sukacita pada negara kami. Berikanlah negara kami orang-orang yang jujur, yang setia, yang takut akan Engkau. Marilah kita mohon. Ya Tuhan. Bagi yang sakit, bagi yang belum mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan akan memberikan berkat sesuai yang Engkau inginkan. Karena Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kita dan kita dapat menerima dengan baik apa yang Tuhan berikan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua yang hadir di tempat ini, berikanlah berkat yang berlimpah Tuhan. Berikanlah damai sejahtera, berikanlah kemudahan, berikanlah kesembuhan, berikanlah kesejahteraan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan yang kami persembahkan kepadamu, dan kami percaya Kau akan selalu ada bersama kami, membimbing kami, menuntun kami. Karena hanya Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ada sedikit pengumuman. Kita akan berjumpa lagi pada hari Rabu depan, tanggal 15. Kita melihat dan merasakan semakin seperti apa negara kita. Di sini kami akan mengajak Bapak Ibu bersama untuk berdoa, untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan merenungkannya. Bersama kita akan berdoa Bu, Bapak ya, untuk kebaikan negara kita. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Nir yang telah membawakan firman-Nya pada malam hari ini yang luar biasa. Semoga Pak Nir senantiasa diberkati Tuhan, pekerjaannya, langkah-langkahnya, pewartaannya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk Bro Rofi yang telah sedia pada malam hari ini mengisi di PDPKK Kalpari. Luar biasa, tinggalnya jauh loh nih Bro, di ujung sana. Dekat Tapi dekat Marfus ke sini. tapi dengan hati yang tulus ya, dia ingin memuji Tuhan.
datang kemari bersama dengan Bapak Ibu di sini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada tim Komsos Kalpari yang selalu setia berada bersama kami, menyiapkan segalanya hingga terlaksana PDPKK Kalpari pada malam hari ini. Dari awal sampai sekarang. Dan juga terima kasih untuk tim PDPKK Kalpari yang selalu setia melayani hingga terlaksananya acara PDPKK pada malam hari ini. Dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah hadir pada malam hari ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu pada malam hari ini senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ya. Tanggal 22, Bapak Ibu tolong dibawa kenalannya, anaknya, saudaranya, ponakannya untuk berkumpul bersama di sini. Kita akan kedatangan OMK Dekenat Bekasi. Ya, mereka akan hadir ke sini bersama-sama, kita akan berdoa ya untuk bersukacita. Jadi nanti pada saat OMK hadir kemari, persembahan kasih yang Ibu berikan, kita akan berikan kepada OMK Dekenat Bekasi. Karena mereka saat ini sedang mencari dana untuk retret hidup baru ya. Seminar Hidup Baru Roh Kudus. Jadi dia akan mengadakan retret. Jadi kita mohon bantuannya juga ya. Bu Rosintan yang punya anak di bawah. Bu Flora juga bawa lagi tuh sayangku. Halo ganteng. Ya nanti kita akan bertemu lagi tanggal 15 ya. Kita akan berdoa. Tanggal 22 kita akan kehadiran OMK. Dari awal sampai saat ini sudah mendengarkan pujian dan penyembahan. Dan sudah juga mendengarkan pewartaan dari Pak Nirbito pada malam hari ini. Apakah malam hari ini ada yang akan memberikan kesaksian? Saya berikan waktu 2 menit untuk memberikan kesaksian. Ibu yang di sebelah Ibu Rosinta mau memberikan kesaksian? Oke, terima kasih. Kalau begitu Ibu Rosdiana. Belum juga? Oke. Sebetulnya Ibu Rosdiana ini PDKK-nya sudah lama. Dari saya belum mengenal PDKK, Ibu ini sudah mengenal. Nah, ya jadinya udah lama ya ikut PDKK. Saya juga sama dengan Pak Nir, pertama kali ikut PDKK masuk ke sini tuh saya bingung. Kok begitu ya nyanyinya ya? Boleh goyang-goyang, boleh tepuk tangan gitu, boleh loncat-loncat gitu. Saya juga begitu. Tapi lama-lama ya karena sering hadir di sini, juga merasakan kehadiran Tuhan, akhirnya saya jatuh cinta dan cinta sampai saat ini dengan PDKK. Mungkin ada yang Bu Mahdalena mungkin memberikan kesaksian? Silakan Bu, saya kasih waktu 2 menit Bu. Shalom. Shalom. Suara saya kencang kok karena orang dari seberang biasanya suaranya meledak-meledak. Ya. Nama saya Ibu Magdalena. Bagi orang yang belum pertama mengenal saya puji Tuhan. Saya merasakan tahun ini perkawinan saya 40 tahun. Selama 40 tahun ini saya merasakan luar biasa kasih Tuhan. 39 tahun yang lalu saya tidak merasakan memiliki suami, sekalipun ada suami. Karena pada dasarnya suami saya selalu hidup di dalam kuasa kegelapan gitu ya. Dan saya tidak ada henti-hentinya berdoa kepada Tuhan. Saya katakan kepada Tuhan seperti ini. Tuhan, apa yang saya miliki adalah milik-Mu. Ini suami bukan milik saya, ini milik-Mu. Saya tidak sanggup merubah ini orang karena hatinya begitu keras. Saya katakan kepada Tuhan, jadi aku serahkan kepadamu karena Engkau pemiliknya. Hak-Mu yang mutlak untuk berbuat apa kepada ini orang gitu ya. Karena saya merasakan di saat saya berdoa, saya ajak dia selalu bilang, kamu aja dulu. Di saat saya ke gereja, saya ajak kamu ajalah dulu. Jadi saya merasakan seperti janda dibilang, tapi ya seperti itu kira-kira gambaran yang saya alami. Tapi puji Tuhan, kuasa doa begitu dahsyat. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak akan berhenti berdoa karena saya butuh doa. Saya butuh Engkau, bukan kamu yang butuh saya yang butuh kamu. Mungkin malaikat-malaikatmu banyak,
untuk kamu perintahkan untuk apa kamu buat. Namun saya sadar saya butuh engkau. Karena pada dasarnya suami saya itu narkoba, mabuk, segala apalah kuasa kegelapan sudah dilakukannya. Jadi saya hanya mengadu kepada Tuhan karena saya merasa tidak ada lagi yang saya harapkan dari pasangan saya selain berharap kepada Tuhan. Dan itu total selama 39 tahun. Di saat saya berdoa di gereja saya menangis. Di saat saya berdoa di rumah saya menangis. Saya merasakan, kok seperti ini kah Tuhan berkeluarga? Saya rasa ini alamat enggak jelas ini suami saya. Salah alamat ini bagi saya katakan itu sama Tuhan. Saya sangat salah alamat ini Tuhan. Karena saya tidak jahat. Kalau mungkin saya jahat, datang yang seperti ini oke-oke aja gitu ya. Karena saya selalu merasakan takut Tuhan. Jadi saya tidak takut manusia tapi takut sama Tuhan. Akhirnya saya mengatakan seperti itu. Saya rasakan geleng-geleng ini Tuhan. Kok saya mau aja yang mengatur saya semacam seperti itu saya rasakan. Namun sesudah tahun 2021, di saat saya berdoa subuh-subuh jam 4 pagi, dia melihat saya. Dia digerakkan Tuhan hatinya. Kenapa kamu tidak mau bersama-sama pasanganmu untuk berdoa? Akhirnya suatu hari dia katakan, aku mau dah bersama kamu berdoa. Tapi kita buat jam 3 pagi ya. Oke, saya siap. Sama Tuhan harus berkomitmen. Kalau sudah janji tidak boleh ingkar janji. Karena bukan kita berjanji kepada Tuhan. Saya katakan akhirnya dia berjanji akan berkomitmen sampai hayat hidupnya. Umurnya sekarang 64, saya 61 dan lansia tuh. Jadi kita hitung-hitunglah umur mungkin 70 lah kalau sampai. Berarti kira-kira berapa tahun lagi lah kita memanfaatkan waktu kita untuk berguna bagi banyak orang, bagi Tuhan berkenan dan bagi sesama. Puji Tuhan, sudah kami lebih 1 tahun berkomitmen untuk jam 3 subuh-subuh. Kami pujian penambahan 3 bab. 3 bab, 1 hari kami baca firman Tuhan. Kami ganti-gantian 1 minggu berganti untuk memimpin. Jadi 1 ayat kita ganti-gantian dengan ada suara kedengaran. Jadi puji Tuhan, saya sudah merasakan di tahun ini sudah memiliki suami. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur lewat itu orang saya mencintaimu terutama daripada mencintai orang. Ini orang gitu. Jadi aku bersyukur. Jadi Bapak Ibu bila ada yang tidak baik, kita bersyukur. Lewat itu bisa kita jadi beriman. Ini yang saya alami. Saya bersyukur, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan tidak salah alamat ini sekarang. Sudah tebak alamat ini menjadi suami saya. Karena saya tidak lagi berharap kepada dia, tapi berharap total kepada Tuhan. Amin. Engkau segala-galanya Tuhan bagiku. Tadi kita giliran saya 1 minggu ini untuk memimpin jam 3. Tadi kita mengalami yang luar biasa. Mujizat Tuhan. Diperlihatkan Tuhan kepada saya, hati suami saya masih bengkok. Jadi kalau hati kita yang ada di sini masih bengkok, katakan itu sama Tuhan jujur. Kalau hati masih bengkok, berarti komunikasi kita dengan Tuhan ada gangguan. Entah kita lagi berdoa diganggu setan, berarti hati kita belum tulus. Masih bengkok hati kita. Jadi di saat kita merasakan bengkok hati kita, kita minta itu karena Tuhan sanggup mengganti hati yang bengkok menjadi hati yang baru. Menjadi pikiran yang baru. Menjadi mulut yang baru, bukan lagi kata-kata yang kotor, yang memaki-maki orang, tetapi kata-kata yang keluar mendekati orang. Itu tadi kuasa mujizat yang kami dapat pagi tadi. Dan kami bersyukur, pujian kami naikkan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Engkau. Kita renungkan itu kata-kata dahsyat kuasa. Kita disuruh Tuhan untuk memuji Tuhan, menyanyikan lagu pujian. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saat kita hayati ku mau cinta Yesus selamanya. Ada kuasa yang Tuhan curahkan seperti hujan. Dicurahkan rahmat anugerah kepada kita. Saat kita memuji Tuhan dengan kasih. Ada di sini saya melihat belum dengan kasih memuji Tuhan. Belum ada kurasakan hadirat pujian yang saya rasakan berapa hari
saya mengikuti, tapi saya percaya ada Tuhan yang lebih kuasa mengubah pujian kita menjadi pujian yang menenangkan hati Tuhan. Bukan memuji hanya di bibir, tapi memuji dari hati. Karena Tuhan menginginkan hati kita, bukan persembahan kita. Itu. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan yang saya alami 39 tahun, air mata saya ada di dalam firman. Setetes air mata yang keluar dari matamu diperhitungkan Tuhan. Bila kamu mau berdoa dengan air mata, Tuhan perhitungkan setetes air mata keluar dari mata kita. Karena yang kita bawa adalah menjala manusia yang selama ini jauh dari terang itu, menjadi kita bawa ke terang itu. Jadi bukan hanya si Petrus menjadi penjala manusia, tapi kita dipanggil Tuhan untuk menjadi menjala manusia. Itu aja sedikit kesaksian yang bisa saya berikan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Ya, terima kasih Tuhan Bu Mah. memberkati. Tuhan memberkati. Amin, amin, Amin. Baik, terima kasih. Ibu siapa sih tadi? Ibu Magdalena. Iya, kita semua orang berdosa di sini, Bu. Terima kasih. Tadi disebut OMK, saya juga OMK loh, Bu Febi. Orang muda kadaluarsa, ya kan? Ibu Febi juga OMK di zamannya. Iya. Terima kasih. Saya sungguh menikmati waktu-waktu bersamaan kita malam hari ini. Saya suka cita kalau misalkan saya pimpin pujian, umatnya itu respon, angkat tangan, saya sungguh bersuka cita. Paling tidak saya juga merasa terbantu menghadirkan hadirat Tuhan. Karena yang dipimpin itu sama-sama kita, sama-sama mengundang hadirat Tuhan. Jadi bukan saya hebat, bukan saya luar biasa, tetapi karena umat yang mendukung saya di dalam pujian tadi, saya merasa dikuatkan. Terima kasih juga Pak Nirbito. Sorry loh Pak, saya itu suka lupaan nama orang. Suka kelalen Pak ya Pak. Kata orang Banyu itu kelalen. Ya terima kasih dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sungguh diberkati saya boleh melayani di tempat ini. Sebenarnya kalau saya boleh mengakui saya itu sedang lelah rohani saya. Selama 1 tahun terakhir ini rohani saya lelah banget. Di tempat pandemi, di banyak hal yang membuat saya lelah. Kadang saya lupa bersyukur Pak. Tadi dibahas tentang bersyukur, kena macet bersyukur, kena luka jedor bersyukur. Nah itu saya kehilangan momen-momen itu. Jadi kalau Bapak dari seberang, saya juga sama Pak. Saya jadi seberang, bahkan saya ngeri Pak. Saya punya pesantren di Banyuwangi, muridnya sekitar 500-an orang. Dan saya mengalami saat-saat dibuang sama keluarga, saat saya mau dibunuh, dikirimin santet, dikirimin apa, orang Banyuwangi tahu lah mainannya. Itu saya di situ tuh saya penuh dengan syukur. Tetapi saya merasa kehilangan momen-momen itu akhir-akhir ini. Dan saya puji Tuhan, Tuhan mengirimkan saya di tempat ini, saya merasa dikuatkan. Terima kasih Bu Febi sudah mengundang saya. Dan saya dengar, saya merasakan karena kok pelayananku redup zona akhir-akhir ini. Redup, apakah engkau tidak mau pakai aku lagi gitu. Tetapi saya dengar suara Tuhan hari ini ketika firman dibawakan. Dari tempat ini engkau akan angkat kembali gitu. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, tadi sudah diajak oleh Ibu Febi, kalau mendapatkan sukacita jangan pernah bawa sukacita itu sendirian. Maka tularkan kepada sanak saudara handai kotan, anak cucu cicit, ajak mereka untuk mengenal Tuhan lebih lagi di persekutuan ini. Karena Tuhan tuh paling senang kalau anak itu bawa jiwa untuknya. Jadi satu sukacita besar ketika ada jiwa yang dibebaskan dan dimenangkan. Surga bersukacita Bapak Ibu Saudara. Maka dari itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara jangan pernah sampai di Bapak Ibu sendiri sukacita itu. Hadirat Allah tidak boleh dirasakan sendiri. Tapi hadirat Allah harus kita tularkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Tetangga kita, orang yang terutama orang yang belum mengenal Tuhan. Ajak ke tempat ini Bapak Ibu. Ajak mereka mengenal Tuhannya lebih lagi. Ajak mereka tahu cara menyembah Tuhan. Ajak mereka tahu bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan lewat pujian. Karena kita tahu bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian. Satu orang dimenangkan, sorga bersukacita. Amin. Amin. Siap untuk membawa sanak saudara ke tempat ini? Orang-orang siap untuk dikasihi Tuhan, siap Bapak Ibu Saudara? Gak usah dijawab, jawab sendiri dalam hati, maka buktikan. Tuhan aku bawa jiwa, satu orang surga bersukacita. Amin.
Terima kasih. Mari kita tutup di dalam doa persekutuan doa malam hari ini. Satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa hadirat-Mu benar-benar ada di tempat tanah, di tempat ini Bapa. Kami percaya bahwa jiwa kami sungguh dimenangkan malam hari ini. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu sungguh membebaskan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah sampai di tempat ini saja, tetapi akan kami bawa pulang ke hidup kami. Kami akan tularkan ke sanak, saudara, handai tolan kami, kekasih-kekasih hati kami, orang-orang yang belum mengenal Engkau secara pribadi. Kami mau bawa Tuhan, kami mau perkenalkan bahwa aku punya Allah yang sungguh mengasihi aku, namanya Yesus Kristus Tuhan, yang menebusku di kayu salib, rela turun dari sorga menjadi hina. Saya punya kebanggaan, saya punya Allah, Bapa yang sungguh mengasihiku. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dan biarlah hadirat-Mu itu tidak putus sampai di sini. Kami mau bawa Tuhan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami. Setiap detik, setiap waktu kami mau hadirat-Mu sungguh mencengkram hidup kami Bapa. Dan kami persembahkan hidup kami ke depan ketika kami pulang. Mari Tuhan jangan pernah lepaskan genggaman-Mu dari hidup kami. Karena yang kami butuhkan hanya Engkau. Yang kami butuhkan di dalam hidup kami hanya Engkau. Karena kami tahu tanpa-Mu kami tidak pernah bisa berbuat apapun Tuhan. Karena hidup kami benar-benar bergantung kepadamu. Dan kami persembahkan Tuhan hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Dan akhirnya Tuhan kami persembahkan, kami kembalikan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab Engkau Allah yang hidup, yang kami muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Nyatakan kemuliaan-Mu atas kami. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan Allahku. Beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan. Segenap hati kami nyatakan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Amin. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Mari kita bawa sukacita ke dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Amin. Mari kita foto bersama Bapak Ibu. Ya, mari kita foto.